Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Rasmi Apriliatni, saya dari jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya mengenali gejala kelelahan mental pada seseorang. Oke, saya memilih topik ini dikarenakan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang kita menemukan bahwasanya banyak orang-orang di luar sana yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Akan tetapi, sangat sering diabaikan. Padahal, patut kita sadari bahwa hal ini bisa berdampak serius, baik itu pada kesehatan fisik, kesehatan mental, psikis, bahkan bisa berdampak ke dalam lingkungan pekerjaan maupun pendidikan seseorang. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas topik ini lebih lanjut lagi, kira-kira di sini apakah ada yang sudah tahu apa definisi dari kelelahan mental atau yang sering kita dengar sebagai burnout? Kelelahan mental adalah suatu kondisi di mana produktivitas seseorang menjadi menurun, perubahan mood yang sangat ekstrim, kemudian mengalami rasa lelah, letih, lesu tanpa sebab. Terkadang, seseorang bisa tidur selama seharian penuh akan tetapi tetap merasa lelah. Kemudian merasa hidup seperti tanpa arah, tanpa tujuan, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, perasaan hampa, kosong, dan seolah-olah hidup itu tidak lagi berarti. Bahkan tidak jarang juga seseorang juga mengalami yang namanya psikosomasis. Psikosomasis itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasakan tubuhnya sakit. Dan sakit ini biasanya disebabkan oleh mentalnya yang juga sakit. Contoh, ketika seseorang memendam amarah yang terlalu lama, hal itu dapat menciptakan suatu keadaan di mana dia mengalami depresi. Bahkan ketika seseorang memendam rasa sakit hati yang begitu dalam, yang berujung pada dendam, yang terus dia tahan dan mengakar kuat dalam dirinya, hal ini bisa memicu tekanan darah tinggi, bahkan dalam kasus yang ekstrim bisa menyebabkan stroke. Namun psikosomasis itu ada juga di mana seseorang mengalami asam lambungnya naik, mah, sakit kepala, pegal-pegal. Intinya ketika rasa sakit itu datang menyerang tubuh, seseorang yang mengalaminya itu merasa seolah-olah dirinya ini benar-benar sakit. Seolah-olah saking sakitnya itu bisa-bisa rasanya itu seperti hampir mati. Namun ketika dicek ke dokter, ke pihak medis, terkadang hasil yang didapatkan dikatakan seseorang itu tidak mengalami sakit, akan tetapi penderita ini merasakan bahwa dirinya sakit. Ini yang disebut dengan psikosomasis, yang dimana emosi mental seseorang itu memiliki hubungannya terhadap imun. Jadi ketika mental seseorang down dan dia merasa sakit, hal itu dapat menimbulkan juga rasa sakit untuk tubuhnya. Dalam beberapa kasus, burnout atau yang dapat kita kenali sebagai kondisi lelah mental, itu biasanya terjadi di lingkungan pekerjaan maupun pendidikan. Sebagai contoh, seseorang yang dimana dalam lingkungan pekerjaan mendapatkan tekanan yang sangat berat, hari demi hari, waktu demi waktu, intinya setiap saat, seseorang itu bisa merasakan lelah, dan gejala-gejalanya itu entah dari dia mudah marah, rasa lelah yang berkepanjangan, kemudian asam lambung naik dan segala macam, perubahan mood yang tidak teratur, kadang ingin marah, kadang ingin menangis, dan lain sebagainya. Kemudian stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan pada orang yang mengalami kelelahan mental itu bisa berdampak fatal.
Apalagi jika seseorang tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan self-harm atau self-injury, misalnya menyayat pergelangan tangan dan lain sebagainya. Saya memiliki seorang teman yang dimana sedari kecil bisa dikatakan inner child-nya itu terluka, dan ketika ada masalah dan dia mengalami stres yang berkepanjangan, pelariannya yaitu kepada hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri, seperti self-injury, self-harm, dan lain sebagainya. Lalu dari semua yang sudah dipaparkan, kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya? Dalam beberapa kasus, hal yang umum dilakukan yang pertama adalah berkonsultasi dengan psikiater. Hal ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang tepat, sebab penderita dapat ditangani oleh orang yang profesional. Akan tetapi, selain berkonsultasi dengan psikiater, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan. Seperti contoh, kita bisa berbagi cerita dengan teman, sahabat, keluarga. Intinya berbagi cerita dengan orang yang benar-benar dapat kita percaya. Dalam tanda kutip, yang benar-benar dapat dipercaya. Karena berbagi cerita kepada orang lain itu sebetulnya bukanlah hal yang mudah. Apalagi bagi orang yang berkali-kali dikhianati, kemudian mengalami trust issue dan sebagainya. Kembali mempercayai orang lain itu adalah hal yang cukup mustahil untuk dilakukan. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Harapannya kedepannya kita bisa menjadi lebih peka lagi terhadap isu-isu yang terjadi, terutama terkait burnout dan segalanya. Maka dari itu, mari kita sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap sesama demi hari esok yang lebih baik. Saya Rasmi Aprilia Adni, pamit undur diri, sampai jumpa.